Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini Kang Hakim sedang berada di pusat kota Cianjur. Dan gak sengaja lewat sini terus direkomendasikan juga sama Kang Ahli Riwayat untuk nge-review rumah paling tua di Cianjur. Usianya itu udah 140 tahun lebih. Dan ini tuh milik Bupati Cianjur yang ke-10. Rumahnya juga dari dulu sampai sekarang ini masih seperti ini, masih berdiri kokoh, terbuat dari kayu berkualitas tentunya. Dan di belakang sini juga ada bangunan terbarunya ya teman-teman. Dan nanti Kang Hakim bakal dipandu sama sejarawan dari Kabupaten Cianjur. Nah ini Kang AR atau Mang AR dari Ahli Riwayat Channel yang merekomendasikan tempat ini. Masya Allah. Rampes. Jadi bagi para penonton juga yang penasaran nih dengan keunikan-keunikan atau budaya-budaya di kota Cianjur, kepoin channel YouTube-nya Ahli Riwayat. Dan bagi para penonton yang belum melaksanakan sholat, sedang nonton video ini, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Nah itu istri saya di depan tuh lagi nyantai bersama anak tercinta. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, terus share video ini biar orang-orang di seluruh dunia tahu ada rumah paling tua di Kabupaten Cianjur ini. Udah enakan nyantai di sini? Lihat lampunya aja, lampu jadul. Dan rumah ini tuh dibangun tahun 1886. Berarti udah 149 tahun ya, bener gak? Kurang lebih 149 tahun. Assalamualaikum Bapak. Sebelumnya Pak, nggak apa-apa Pak, kotor. Kenalin Pak, Hakim dari Majalengka. Datang ke sini karena katanya kata Mang AR ada rumah paling tua di Cianjur. Nah, berarti ini rumah milik Bapak ya Pak ya? Ya. Rumah keturunan berapa? Bupati ke-10, maaf. 10. Bupati ke-10, Bupati Cianjur. Eyang apa namanya Pak? Raden Arya Adipati Prawiradirja II. Raden Arya Adipati Prawiradirja II. Dan rumah ini dari dulu sampai sekarang seperti ini Pak? Ya, tapi mungkin kalau waktu pertamanya belum ada penghalang ini. Ya, sampai ini. Ya, ini baru, ini juga baru. Ini disebabkan karena dulu rumah ini oleh keluarga kami, yaitu oleh nenek sama keluarga, itu karena nenek dicari oleh Belanda sama Jepang, karena nenek itu adalah pendiri dari peta, ya. Nah itu nenek menghindar tangkapan dari Belanda, mengungsi ke daerah Kuningan, Jawa Barat. Kuningan apa, Cirebon. Oh iya, saya dekat dengan saya tuh. Ya. Perbatasan. Nah, dari Kuningan itu sekitar 45 akhir sampai 49 akhir. Tinggal di Kuningan. Ya, tidak di Kuningan saja, tapi berkeliling ke daerah Gunung Jawa, Ciporang, Cipari, sini Citepus gitu ya, semua di daerah Kuningan lah. Kecamatan-kecamatan yang ada di Kuningan. Dan berarti ini untuk gambaran rumah dahulunya seperti ini Pak? Rumah dulunya itu seperti itu. Ada rumah foto. Saya lihat baca-baca ini dulu ya Pak. Anak-anak sedang bermain layangan-layangan di kebun raya Cibodas. Oh ini ya Pak ya? Ini Bukan, Istana Cipanas ini. oh Istana Cipanas. Iya. Ini kantor pos sekarang, ya. Ini sekarang kantor pos, tinggal ininya aja supaya masih ada kenangan mungkin ya, karena ininya sudah berubah. Kalau dulu kantor pos sampai sini, dari sini ke sini itu kantor SPM. Sekarang kantor SPM-nya pindah ke Joglo. Nah, ini ya, sekarang ditinggalkan hanya ini untuk sebagai apa, monumennya mungkin ya. Oke, siap Pak. Nah, ini tetap. Kalau ini adalah Ibu Jenab. Ibu Jenab itu sekolah istri, kalau dulu istri ya. Tapi Ibu Jenab ini
dengan nenek saya. Kemudian nenek itu karena nenek putranya Prawira Dija II, ya. Nah, itu membangun sekolah istri hanya perempuan. Kenapa? Karena di Cianjur dulu itu perempuan itu masih kurang di sekolah. Siap. Untuk pendidikan. Oke, Nah, Pak. nenek sama Ibu Jenab ini mendorong harus semua ikut berpendidikan. Perempuan ulah jadi bodoh, kudu pinter gitu. Luar biasa. Berarti salah satu pahlawan perempuan juga ya, Pak ya. Oke. Dan di sebelah sini tuh dulunya tuh berarti ruangan apa, Pak? Ruangan penerimaan tamu atau Halaman aja ini. Halaman. Ruangan depan. Bagian Prawira depan. Dija II ini. Itu pintu ini menjadi paling depan. Oke. Jadi makanya ini tidak ada, hanya ini ditambah ya waktu tahun 50-an ditambah karena waktu kita kembali dari Kuningan, rumah ini sudah dibombardir, Sudah sudah hancur. diduduki oleh Belanda dan oleh Jepang. Tapi saya masih dilindungi oleh Allah. Yang kena dibombardir itu hanya Bagian belakang saja. belakang saja, jadi dapur sama kamar-kamar di belakang. Rumah utama ini tidak kena sama sekali, makanya kelihatan di sini tetap tembok-tembok dinding itu yang di papan-papannya. Karena kalau sekarang mencari papan 6 meter Susah. susah. Oke. Dan ini papannya tidak sembarangan, itu papan Rasa Mala. Kualitas terbaik berarti ya. Baik, jadi yang beberapa puluh tahun baru ditebang. Siap. Bapak, mohon maaf ya, kita potong terlebih dahulu karena sebentar lagi akan berkumandang azan maghrib. Alangkah lebih baiknya setelah azan dan setelah melakukan sembahyang sholat maghrib, kita lanjutkan lagi review rumah paling tua di Cianjur. Ya, bisa. Kita lanjut lagi ya Pak ya. Kalau ini teh berarti dulunya tuh ruangan apa Pak yang ini? Ini mungkin ruangan tamu ya, tapi di sekarang itu ditempatkan barang-barang peninggalan Prawira Dija II. Di sini ada. Ya. Berarti barang-barang peninggalan dari Raden Arya Prawidija II apa aja Pak yang masih ada sampai sekarang? Contohnya lemari ini. Lemari yang mana? Wow. Yang ini. Ini adalah pemberian dari putra mahkota Ratu Austria. Austria, negara Austria. Iya. Dan ini yang dia itu namanya Hans Ferdinand, dan itu bisa kita lihat di YouTube ceritanya melalui beliau datang ke Cianjur, dan tetapi dia itu sebetulnya adalah yang menyebabkan Perang Dunia I. Ya, bukan Perang Dunia di Cianjur di Indonesia, tapi Perang Dunia Ke-1. I. Dan ini barang peninggalannya, kenang-kenangan buat Raden Arya Prawidija II. Saya sulit banget Pak nyebutinnya ya, Masya Allah. Dan bangunannya juga dari dulu, ini sampai sekarang masih berdiri kokoh. Dan yang bikin saya salpok ini Pak, maaf, ini kayak terbuat dari bilik bambu ya Pak ya, anyaman. Tapi dari kaso. Kaso? Bukan, dari kajang. Oh, dari kajang. Ya. Kajang itu semacam apa kayak gitu? Semacam kaso, pohon kaso. Oh, pohon kaso. Ya. Bukan pohon bambu berarti? Bukan. Oh, beda lagi. Iya. Kalau ini mah berarti warna aslinya yang ini. Iya, betul. Oke, ini warna aslinya dan usianya udah hampir 150 tahun, 149 tahun, Masya Allah Bapak. Ya. Sama Pak siapa ini Pak? Kenalin. Ya, saya keponakannya. Oh, ponakan, saya Hakim Pak dari Majalengka. Mohon waktunya ya Pak ya, izin lagi nge-review rumah bersejarah zaman dulu. Siap Bapak. Silakan dilanjut. Oke Pak, lanjut lagi Pak, kita ke ruangan mana lagi nih Pak? Ini kan ruang penerimaan tamu. Ini, orang tidak akan mengerti Apa? meja ini. Ada sejarahnya. Nah, ini meja marmer ini adalah tempat rapatnya dari peta pembela tanah air itu. Yang cikal bakal TNI itu ya Pak ya? Ya. Ini mejanya. Dan ruangan inilah yang menjadi saksinya. Saksinya, saksi bisu ya Pak ya. Oke, dan itu ada apa Pak di sebelah sini, maaf? Nah, kalau ini adalah aksesoris. Oh. Aksesoris rumah. Iya, ini ya. Di sebelah kanan sama di belakang. Itu begini. Dan ini adalah bata. Bata. Bata merah. Tapi lain dengan bata merah sekarang.
Ini lebih ini ya, lebar ya Pak ya? Lebar dan lebih tipis, juga lebih berat. Dan bunyinya lain. Oh iya, yang dipakai bahan bangunan untuk bangun rumah ini. Ya, untuk bangunan ini, jadi sebelum ada tehal ini, itu dilapisi dulu oleh ini. Ya, dari depan sampai ke belakang. Itu semua pakai ini. Siap, Bapak. Gitu. Kalau ini nih banyak sekali barang-barang antik, ada sepeda. Ini peninggalan dari Dokter Toki, Dokter Toki itu siapa? cucu dari buyut dari Prawira Deja II. Buyut dari Prawi Deja II. Itu kakak saya. Kakak Bapak? Iya, Kakak asli kakak? iya, Oke. sekandung. Kakak kandung. Ini ada sepeda ontel ya Pak ya? Terus ada apa lagi nih Pak di sebelah sini Pak? Mohon maaf, ada televisi. Ini apa nih? Televisi berwarna pertama. Oh ini televisi berwarna Pak? Iya. Besar Itu banget ya? Televisi black and white pertama Yang mana? itu. Televisi hitam putih yang pertama, yang itu yang berwarna yang pertama. Iya. Ini apa nih? Oh ini ya buat musik. Gramafon. Ini kursi santai, kursi malas katanya kalau sekarang ya Pak ya. Kalau ini apa nih Pak? Radio atau apa nih? Ya, sama dengan radio. Sama radio. Peninggalan dari siapa nih? Ini koleksi Dokter Toki juga sama. Koleksi Dokter Toki. Kalau Dokter Toki itu fotonya yang mana? Ada di sini nggak Pak? Ada di ruang sebelah sana. Oh yang di sebelah sana. Oke nanti kita ke sana ya. Kalau ini foto siapa Pak? Nah ini keluarga ini adalah yang disebut Prawira Deja II adalah ini ya. Kemudian ini adalah ayahnya Prawira Deja II. Yang Prawira Deja yang pertama berarti? Bukan, yang Prawira ini Bupati Kusumaningrat, yaitu yang dikenal dengan Dalam Pansaniti, yaitu yang selalu membuat syair Cianjuran. Nah itu inilah beliau lah. Orangnya. Ya, ini ke Prawira Deja II, kemudian kepada Raden Ayu Ciciwiarsi ini, dan dari Raden Ayu Ciciwiarsi ke ibu saya yaitu Lili Amatela, kemudian ke saya. Berarti Bapak itu statusnya buyut. 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 Dan ini bangunan dulu ya. Dulu. Oke, bangunan rumah ini yang dulu. Ya. Wah, luar biasa sekali ya. Ini ada lukisannya juga di sebelah sini. Dan banyak sekali ini apa nih Pak? Kayak piala ini Pak ya? Ya, ini koleksinya Dr. Toki. Oh, koleksinya Dr. Toki ya. Ada sertifikat, terus ya piagam-piagam penghargaan yang lainnya. Lukisannya juga sangat luar biasa sekali. Kalau itu tuh apa itu Pak? Di sebelah sana ruangan apa? Itu dulu adalah kamarnya Prawira Deja II. Sekarang jadi Musola. musola. Jadi dimanfaatin ya untuk Ya. tempat beribadah. Untuk dari tamu-tamu yang sholat atau gimana bisa disediakan di sana. Lanjut lagi Pak, ke ruangan mana Pak? Kita ke sebelah sini mungkin. Ini ada ruangan apa nih di sebelah sini? Ini lah biasa kamar. Oh, kamar. Sekarang jadi Kamar mandi. kamar mandi. Saya boleh berarti lihat ya. Ke sebelah sini kamar Raden Prawi Deja II. Iya. Ini perabotannya dari dulu? Enggak, bukan. Bukan. Baru ini Pak berarti ya? Ya, semuanya baru. Oke, bukan. Deja II semua barang-barangnya sudah dijarah oleh Belanda sama, Oh, dijarah sama Belanda ya. sama Jepang. Oke. Sama orang Cianjur sendiri. Ya. Kita lanjut ke ruangan ini. Apa nih Pak? Ruangan apa nih Pak? Ini ruangan tempat keluarga berkumpul. Kumpul keluarga. Masya Allah ini lagi pada kumpul. Ada Mang AR, terus Pak Luki ya itu ya. Iya. Pak Ini sejarawan. Kang Fajar ini sebagian Kang yang Fajar. saat ini mengelola dan termasuk keponakannya Aom. Putranya Dokter siap. Toki. Putranya Dokter Toki. Siap, makasih. Nanti saya pengen ngobrol sama Pak Luki. Oke, Pak Luki ini sejarawan Cianjur. Dan beliau juga seorang konten kreator benar. Iya, belajar. Apa Pak nama channelnya Pak? Lucky Muharram R. Luki Muharram R. Kalian tinggal kepoin aja kalau pengen tahu sejarah-sejarah yang ada di Jawa Barat ini khususnya ya. Cianjur. Oke. Siap. Ini teh ruangan apa Pak ini teh? Tadi teh? Bumi Agung. Keluarga. Ruangan keluarga. Tempat kumpul keluarga berarti Kang. Iya betul. Oke, di sini. Dan sekarang juga masih dipakai nih. Masih kan ini foto kita keluarga kami ini. Ya bisa dilihat. Masya Allah di mana sebelah? Oh, yang ini. Mulai generasi pertama sampai generasi ke-6 ada fotonya di situ. Sekarang tuh berarti ke generasi ke-6. Ini nih generasi ke-6 nih. Generasi ke-6. Anak saya. Berarti Akang generasi ke-5. Oke.
Ini ruang keluarganya Turunannya ini tuh. oke, sangat nyaman ya. Itu. Walaupun Raja 2 itu ini. oh yang belakang. Luar biasa. Sangat nyaman sekali ya Kang ya. Ini rumahnya nyantai di sini. Terus ini kursinya juga wah. Luar biasa nih. Ya. Masya Allah. Ya, nuansa vintage-nya memang kami jaga lah. Ya, disesuaikan dengan arsitekturnya. Berarti ini ditempatin rumah ini teh? Enggak. Oh enggak. Ya, kami tinggal di rumah masing-masing. Oh di rumah yang masing-masing. Ya, Sudah tapi di jadi satu situs halaman. cagar budaya ini. Oh iya, Cianjur. sudah jadi situs cagar budaya udah diambil alih. Berarti sama Enggak sih. enggak. Masih keluarga? Kan masih keluarga. oh masih keluarga. Masih pribadi. Oh masih pribadi, siap siap. Kalau ke belakang tuh ada apa sih Kang? Kebun aja. Oh kebun. Udah berarti bangunan rumahnya udah sampai sini. Iya. Ya, karena yang belakang itu sudah dibombardir itu. Oh yang tadi yang cerita ya, yang dihancurin sama pihak dari Belanda. Dan semuanya rata ini terbuatnya tuh dari apa tadi teh? Yang itu tuh kajang, Kajang. bukan giribik. Kajang. Waduh itu ngambil apa Pak? Ini keris dalam Cikundul. Keris Bupati- bersejarah. Ya, bupati pertama Cianjur yang keturunan Talaga Manggung itu ya. Nah ini naga bermahkota. Ya. Mm-mm. Nah, ini ekor. Ya. Tuh, jadi ini keris usianya sudah lebih dari 500 tahun dan selalu wangi tanpa harus pakai minyak wangi. Oh gitu. Ini belum pernah Boleh saya dijamas. coba? Ya, Oh, iya. selalu wangi ini. Aroma apa itu namanya tuh? Dupa, Kayak dupa seperti itu. Padahal nggak Nah, pernah pakai dupa. Enggak berapa, ini udah 500 tahun tetap aja. Usianya udah 500 tahun. Ini lebih ya awalnya. Ya nggak tahu. Iya ya. Ini Senjata Terakhir, mematikan ya. berarti. terakhir dipegang sama bupati ini. Terakhir dipegang. Ini yang ada di dalam lukisan berarti lukisnya. Kerisnya Ini maksudnya. terakhir dipegang sama beliau Prawira Rija II. Kenapa keris ini ada di Bumi Ageng? Karena Bumi Ageng ini adalah keturunan dari Adipati Prawira Rija II. Setelah itu Bupati Cianjur bukan keturunan dalam Cikundul, bukan keturunan Bupati pertama, tapi keturunan Bandung. Bandung. Wiranata Kusuma kelima. Nah, makanya keris ini terakhir dipegang sama Bupati ke-10. 10. Setelah itu disimpan Dan di ini sini. yang luar biasanya Ya. ada Ini naga bermahkota. Kemudian ini ekor. Berarti Ini namanya keris Kinaga. keris Kinaga dan Raden Arya Cigundul itu Bupati pertama. bupati pertama keturunan dari Keturunan Talaga Manggung. Talaga, ya. Berarti Cianjur ini nginduk. Talaga, ya. Di sana ada makam Sunan Wanapri. Itulah leluhur beliau ya. Sunan Warna Perih yang di Cipager itu. Kakek ya. Jadi begini. Iya. Jadi apa Raja Talaga Manggung itu pertama itu yaitu Prabu Pucuk Umum. Iya, benar. Prabu Pucuk Umum kemudian punya putra Sunan Parunggangsa. Parunggangsa mempunyai putra Sunan Wanapri. Raden apa sih namanya tuh? Apa Sunan sih? Wanapri. Enggak namanya tuh Raden apa sih? Saya lupa lagi. Nah, Sunan Wanapri punya putra lagi Sunan Ciburang. Sunan Ciburang punya putra dua, yaitu yang dikenal Sunan Girilaya dengan Sunan Parunggangsa. Nah, ini yang Girilaya ini yang sekarang itu dikenal dengan leluhurnya Ciwalagu. Cibalagung dan Cikadu. Nah, untuk bangsa Koparana yaitu yang menurunkan dalam Cikundul. Jadi Cianjur. keturunan Talaga Manggung saya baru tahu, baru ngeh nih. Kalau nggak kesini berarti Talaga Manggung itu sesepuh ya dari Cianjur. Cianjur ya. Cianjur. Talaga Manggung itu asalnya dari Munding Sari Letik, di atasnya terus ada Munding Sari. Nah, itu terus Prabu Siliwangi. Siliwangi ke atasnya. Berarti kalau Cianjur itu bukan sebuah kerajaan dulunya Pak ya? Nggak ada kerajaan. Bupati langsung. Gitu. Ini keris tidak boleh ditidurkan. Makanya harus disandar terus ya. Kenapa kalau misalkan ditidurkan? Itu mah sudah Sudah dari kepercayaan Oh di kepercayaannya. atas ya. Nggak boleh ditidurkan. Ini Ada pernah ditawar dampaknya. 1 miliar. Pernah ditawar 1 miliar. Ini kan ini resikonya tinggi secara supranatural ya. Takut ada dampak apa-apa. Maka oleh keluarga-keluarga Kang Pepet di sini, Kang Fajar tetap dipertahankan, tidak boleh keluar. Karena ini milik keluarga besar Pak ya. Milik keluarga besar. Kalau ininya zaman sekarang ini asli ya.
Yang nawar 1 miliar dari orang mana? Orang Jakarta sih. Ada aja. Oke, rahasia Pokoknya berarti ya. begini, katanya kalau berubah pikiran kasih tahu saya aja. Tahun berapa Pak waktu ditawarnya tuh? Ya masih ada dokter Toki. Oh, berarti udah lama banget ya. Kakaknya ini, bapaknya Fajar. Berarti udah berkali-kali lipat kalau sekarang ya, bukan 1 miliar lagi. Udah puluhan miliar harganya, udah tembus puluhan miliar nih. Luar biasa, Masya Allah. Nah, ini ada foto ya Pak ya, foto rumah Besar ini. bagian belakang ini Pak. Depan. Oh, bagian depan. Ya. Oke, kalau ini foto siapa maaf? Ini kakek. Kakek Kakek itu memang dari Sumenep, Sumenep Madura. Madura. Dulu beliau ini putra Bupati sana, Bupati Madura, Sumenep. Bupati Sumenep. Ya. Dan di sini memang Allah sudah menciptakan dan Allah sudah menskarneokan ya. Jadi begitulah ketemunya nenek dengan kakek. Skenario seperti itu, walaupun dari Madura sampai ke Cianjur sini jauh banget ya Pak. Yang namanya udah jodoh. Yang saya yang saya tahunya bahwa keluarga saya sendiri banyak yang tidak tahu bahwa nenek saya itu anti poligami. Dan beliau kakek saya di Sumenep ini dia juga sama anti poliandri karena dia tidak mau mempunyai istri lebih dari 2, lebih satu maksudnya. Jadi tidak mau dia punya istri 2. Ya, makanya dia lari ke Cianjur. Waktu lari ke Cianjur, nah ketemulah dengan nenek saya. Itu sejarahnya. Sudah Takdir dari Yang Maha Kuasa. Kalau sekarang kan zaman sekarang banyak ketemunya dari medsos ya Pak ya. Kalau gimana enggak? Kang Fajar ya. Kalau sama orang Jawa itu ketemunya dari medsos, kalau dulu udah takdir dari Allah yang Maha Kuasa gitu ya. Ada tiba-tiba pengen ke Cianjur, ketemulah sama jodoh. Masya Allah. Jauh bayangin Dari Sumenep ya Pak, dari ujung Jawa datang ke Jawa Barat. Kalau ini kamar tidurnya di sebelah mana aja sih Pak? Kamar tidurnya yang di rumah ini? Prawira Dija 2, yaitu yang dijadikan musola. Berarti ke sebelah sini bukan area kamar? Bukan. Ini kamar tidur juga, tapi bukan dari keluarga. Keluarga itu selalu di sini. Yang bagian depan. Ya. Dan di sini dulu ada yang kos. Oh. Di sebelah juga sana juga yang kos. Oh, di sebelah sana juga kamar kos ya Pak ya. Nah, ini banyak buku nih Pak di sebelah sini. Ini buku apa aja nih Pak? Oke, sama Kang Fajar. Ini yang biru. Ini kami kumpulkan cerita tentang Bupati-Bupati Cianjur ya, mungkin Prawira Dirja 2 ini ya. Beliau juga seorang pelukis ternyata. Pelukis. Ini Aduh, Masya Allah. jadi fakta-fakta ya tentang, terus kayak Raden Saleh juga pelukis maestro dunia, pernah tinggal di Cianjur. Jadi semua yang berkenaan dengan Cianjur kami buat di sini. Lalu ini rujukan primer tentang sejarah Cianjur. Ada yang bahasa Sunda, Dalam ada Cikundur, yang bahasa Indonesia. Ya. Masya Allah. Lalu ini juga yang jilid putih ini adalah karya-karya dari mahasiswa. Jadi mereka penelitian tentang Bumi Ageng, baik itu arsitektur atau manusianya. Misalnya tokoh Ibu Cici Wiarsi itu diangkat menjadi sebuah tesis S2 oleh mahasiswa UGM. Masya Allah. Gitu. Lalu ini juga ada karya kecil kami lah ya. Perpustakaan. Ya, ini juga kami buat. Ya, ini yang tidak terlalu tebal, tapi di sini banyak ya. Jadi banyak yang datang ke sini itu yang memiliki keahlian menulis misalnya. Nah, dia nulis di blog masing-masing. Nah, kami clipping gitu. Tuh, di sini ini karya Pak Abdullah Batarfi ya dari Bogor. Lalu ini juga Teh Tasya ya. Lalu di sini juga banyak Pak Tomik Abu Hansa menulis tentang Bumi Ageng. Seterusnya ini juga ada semacam apa? Tulisan-tulisan secara akademik. Oke, siap. Semuanya mengenai Bumi Ageng. Jadi ini bisa dibaca oleh pengunjung di sini. Yang datang ke sini. Berarti ini dibuka untuk umum rumah ini? Oh iya, buka untuk umum. Yeah. Ada HTM-nya juga nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Free. Ya, jadi sebetulnya rumah ini kami buka untuk umum, tapi
tetap kami pelihara nuansa rumahnya. Jadi orang datang ke sini tuh seperti bertamu ke rumah biasa aja. Oh iya. Ya kami terima. Jadi sebetulnya sifatnya ketemu janji. Nah jadi kapan ada di rumah, ada misalnya siang besok boleh. Nah jadi nanti kalau ada tamu lain kami atur. Jadi kami terima satu-satu. Jadi tidak seperti museum biasa yang masuk ada ATM-nya lalu berbarengan dengan yang lain. Gitu. Bebas untuk umum gitu ya. Tapi ini untuk umum tapi diatur. Betul. Jadi merasa diterima oleh kami setiap tamunya. Jadi suasana rumahnya juga tetap kami jaga, tidak terlalu formal begitu. Siap. Oke. Makasih ya Kang Fajar atas waktunya. Iya. Kang AR, terima kasih karena ini udah durasinya juga udah mencukupi. Pak Luki, terima kasih juga Pak Luki. Jangan lupa yang penasaran dengan sejarah-sejarah atau budaya-budaya bisa kepoin channel YouTube-nya Luki Muharam R. Bapak, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk video saya kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.